إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي ادواه عندي حتى لو بصعب واقسى مواقف. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri dan para santriwati, kepada seluruh para komponen yang hadir pada kesempatan siang kali ini, kepada seluruh para asatidzah, seluruh kaum muslimin dan kaum muslimah dimanapun kita berada. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan, dan yang tak kalah pentingnya semoga kita senantiasa diberikan hati yang bersih, hati yang senantiasa merendah, hati yang senantiasa tawadhu, dan hati yang senantiasa membumi. Karena sesungguhnya ilmu, nasihat, dan kebenaran, mereka pada dasarnya memiliki sifat serupa dengan air, mengalir ke tempat yang rendah. Tentunya kita jumpai pada teori perjalanan air. Air itu tidak pernah naik ke tempat yang tinggi, tetapi air itu sejatinya selalu turun ke tempat yang rendah. Di tempat yang rendah, tempat berkumpulnya air dari berbagai macam aliran dan berbagai macam mata air yang ada, berkumpul pada sebuah tempat yang rendah. Sesungguhnya itu pula yang kita harus pahami, bahwasanya di dalam kehidupan kita, selain kita memohon kepada Allah kesehatan, maka kita memohon kepada Allah supaya diberikan hati yang tawadhu, jiwa yang membumi. Karena dengan hati yang merendah, kita akan mudah untuk mendapatkan kebenaran dan mudah akan tersapa dengan ilmu. Ilmu tidak akan pernah mendaki ke tempat yang tinggi, menyapa hati yang jumawa, menyapa jiwa yang senantiasa sombong. Tetapi justru ilmu akan senantiasa menyapa pada tempat-tempat yang rendah, pada hati yang membumi, pada kehidupan mereka. Inilah yang menjadikan kita selain memohon kepada Allah kesehatan, semoga kita tidak pernah bosan pula meminta kepada Allah supaya hati kita senantiasa menjadi hati yang tawadhu. Kita memohon kepada Allah supaya kita memiliki jiwa yang merendah, pada hati yang tawadhu, pada jiwa yang merendah. Disitulah kita akan mendapatkan kebenaran. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Karena sesungguhnya di dalam kita bersyukur akan menghadirkan makna pada setiap karunia dan setiap anugerah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan sesungguhnya siapapun yang mereka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan jembatan yang menghantarkan kita kepada kecukupan. Karena orang akan mudah merasa cukup dengan kebutuhan yang telah dicukupkan oleh Allah kepadanya dengan dia bersyukur kepada Allah. Karena syukur itu ibarat kayak tali. Tali itu mengikat sesuatu. Maka syukur itu adalah mengikat pada hati kita supaya kita mampu menghadirkan makna pada setiap karunia dan setiap anugerah yang Allah berikan kepada kita. Hari ini yang kita khawatirkan bukan hanya hilangnya karunia itu hilang dari sisi kita, tetapi yang kita juga khawatirkan dan kita takutkan adalah hilangnya makna keberkahan pada apa yang kita miliki di dalam kita ketika tidak mampu menjadi hamba yang bersyukur. Banyak orang punya rumah, tetapi makna rumah itu sudah hilang ketika dia tidak memiliki hati yang pandai bersyukur. Banyak orang memiliki mobil, tetapi makna pada mobil itu sudah nggak ada ketika dia tidak pandai menjadi hamba yang bersyukur.
Banyak orang yang memiliki handphone tetapi makna pada handphone itu sudah hilang ketika dia tidak menjadi hamba yang bersyukur. Maka syukur itu mengikat kembali makna pada setiap karunia yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita memahami betapa pentingnya di dalam kita bersyukur, karena syukur akan menghantarkan kita kepada kecukupan. Kita ini hidupnya akan bersahaja ketika kita telah merasa cukup dengan semua kebutuhan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Tetapi orang yang tidak pandai bersyukur, maka dia menjadi orang yang pandai memiliki keinginan. Dan dia tidak pernah cukup ketika dia memiliki keinginan. Karena dunia tidak akan pernah cukup untuk menutupi semua keinginan kita. Dan itulah yang menjadikan kita bersyukur. Supaya hati kita tampak bersahaja di dalam kehidupan. Supaya makna hadir pada kehidupan kita di dalam kita bersyukur kepada Allah. Bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi bersyukurlah. Siapapun yang dia bersyukur kepada Allah, maka pasti Allah akan bahagiakan hidupnya. Allah lapangkan hatinya, Allah lebarkan jiwanya. Kepada Allah kita bersyukur dalam setiap urusan kehidupan kita. Seluruh para santri dan para santriwati yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tahukah kita bahwasanya ketika kita menjadi seorang penuntut ilmu ataupun kita menjadi tamu pada teras kehidupan ilmu, siapapun yang mereka menjadi penuntut ilmu, maka setidaknya ada 3 perkara pokok yang harus dia miliki dan harus dia sadari dan harus dia pahami ketika dia telah menjadi penuntut ilmu. Ada seseorang santri belajar Al-Quran, berarti ada 3 perkara yang harus dihadapi ketika dia menghafalkan Al-Quran. Ketika saya belajar ilmu syariah pada fakultas syariah saya, maka itu pun ada 3 perkara yang harus saya hadapi di dalam perjalanan saya memahami setiap teks yang ada di dalam kitabullah ataupun sunnah. Dan siapapun di antara bapak dan ibu kita, om dan tante kita, ketika mereka sudah memutuskan untuk hijrah, memutuskan untuk belajar, maka mereka harus menghadapi 3 perkara dalam perjalanan mereka mengembara ilmu. 3 perkara itu apa? 3 perkara itu adalah mereka harus siap bagaimana di dalam kewajiban kita ketika menuntut ilmu, maka sesungguhnya kita harus siap dengan komitmen yang harus kita berikan di dalam pengembaraan kita ketika mencari ilmu. Komitmen itu harus kita penuhi di dalam kewajiban kita ketika mencari ilmu. Yang kedua, ada kewajiban yang harus kita tunaikan dan harus segera kita selesaikan. Baik kewajiban yang menjadi PR pada kehidupan kita dan kewajiban-kewajiban yang harus segera kita tuntaskan dalam kehidupan kita. Dan ada yang ketiga, yaitu adalah bagaimana kita harus siap menghadapi konsekuensi dalam perjalanan kita dan pengembaraan kita ketika kita telah mempelajari ilmu. Ini merupakan 3 perkara yang harus kita hadapi di dalam perjalanan kita ketika hati kita telah menetapkan pilihan kepada ilmu. Siapapun mereka yang telah menetapkan pilihannya kepada ilmu tetapi dia tidak siap di dalam memberikan komitmen, di dalam memberikan di dalam melakukan tanggung jawab atau kewajiban, ataupun ketika dia tidak siap menghadapi konsekuensi, tentunya akan berantakan kehidupan dan kompas kehidupan ilmu tidak akan memberikan keberkahan dari apa yang dia pelajari. Kalau setiap para penuntut ilmu, setiap para pengembara ilmu, mereka tidak memberikan kesiapan di dalam menghadapi 3. Ada sebuah komitmen, ada sebuah kewajiban, dan ada sebuah konsekuensi yang harus kita selesaikan dalam perjalanan kita mencari ilmu, supaya kita mendapatkan ujung dari perjalanan kita mencari ilmu, yaitu adalah surga. Karena sesungguhnya surga itu identik dengan ilmu sebagaimana ikan identik dengan airnya. Makanya Rasulullah mengatakan, wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thariqan bihi ilal jannah. Maka Nabi SAW sampai beliau mengucapkan di dalam hadis yang sangat terkenal, barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu pada konteks kehidupan di dunia, ilmu yang disebutkan pada hadis ini adalah ilmu tentang kehidupan syariat dan kehidupan akhirat. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam kehidupan ilmu dan syariatnya Allah, maka sesungguhnya Allah pun akan melapangkan dan memudahkan jalannya menuju kepada surga. Ibnu Rajab itu berkata ketika beliau mengomentari hadis ini, bahwasanya hadis ini Rasulullah menyebutkan kata thariqon 2 kali. Thariqon yang pertama dengan thariqon yang kedua.
Thoriqon yang pertama, man salaka thoriqon ilal jannah. Kata thoriqon yang pertama itu artinya adalah perjalanan kita mencari ilmu ketika di dunia. Kita belajar nasihat dari satu taman ilmu kepada taman ilmu berikutnya. Kita belajar, itu kata thoriq yang kita lapangkan. Maka kita akan dimudahkan perjalanan thoriqnya pada kehidupan berikutnya ke surga. Dan kata thoriq yang kedua itu artinya adalah sirat. Ketika akan menghantarkan kita kepada ujung sirat itu adalah kontoroh di depan surga untuk memasuki surga dengan rahmatnya Allah. Maka itulah yang akan menjadi ujung dari perjalanan kehidupan ilmu kita ketika kita siap memberikan komitmen, memberikan kewajiban, dan tentunya adalah siap dengan segala konsekuensi yang harus kita tuntaskan dan harus kita hadapi apapun risiko yang kita jumpai dalam perjalanan kita ketika mencari ilmu. Inilah bahasa yang kita harus sadari betul. Kita harus mindfulness nih, kalau kita menjadi penuntut ilmu ya harus siap dengan 3 ini. Jangan hanya belajar, hanya sekedar tren. Yang lain lagi belajar Quran, saya belajar Al-Quran. Yang lain lagi belajar tahfidz, saya ikut kemudian tahfidz. Yang lain lagi belajar syariah, saya ikut belajar syariah. Karena sesungguhnya di sini tidak, di dalam iman itu tidak diterima karakter ikut-ikutan. Tetapi segala sesuatu harus dihadirkan maknanya pada apa yang telah kita pilih pada setiap persimpangan jalan kehidupan kita. Kalau kita telah memilih ilmu dalam aktivitas yang kita lakukan, dan kita menyadari bahwasanya ilmu merupakan jalan kita menuju kepada surganya Allah, maka inilah yang kemudian harus kita miliki, supaya betul-betul kita siap dengan konsekuensi yang ada. Setelah kita memahami bahwasanya ada 3 perkara yang harus kita ini, maka di sini ada sebuah komitmen, ada sebuah kewajiban, dan ada sebuah konsekuensi. Tentunya komitmen apa yang kita harus berikan di dalam perjalanan kita mencari ilmu? Komitmennya banyak. Di antara komitmen itu adalah bagaimana dalam kehidupan setiap para penuntut ilmu itu mereka harus betul-betul menjadikan hati mereka sebagaimana hati selayak susu yang ada di dalam perutnya sapi. Susu di dalam perutnya sapi itu apa sih? Itu merupakan perumpamaan yang diambil oleh Allah ketika Allah mengomentari tentang hati yang ikhlas. Kalau kita melihat di dalam perutnya sapi itu di dalamnya ada 3 komponen. Ada air susu, ada kotorannya, dan ada darahnya. Maka sesungguhnya Allah itu mewajibkan kepada setiap para penuntut ilmu secara khusus. Dan pula kepada seluruh kaum muslimin bagaimana ketika mereka diwajibkan di dalam perjalanan mereka untuk mencari ilmu, kalau mereka bercita-cita untuk mendapatkan surga, yaitu adalah bagaimana mereka memiliki hati yang ikhlas. Hati yang tidak tergoda karena ingin mendapatkan raupan dunia, dan hati yang tidak tergoda untuk mendapatkan tepuk tangan manusia. Sebagaimana air susu di dalam perutnya sapi. Kalian pasti pernah melihat sapi. Sapi itu kalau kita keluarkan air susu di dalam perutnya sapi, maka air susu sapi itu tidak pernah tercampur dengan darah, tidak pernah tercampur dengan darah, dan tidak pernah tercampur dengan kotoran. Darah akan mengalir pada tempat-tempatnya, kotoran akan mengalir pada tempat keluarnya, dan susu mengalir pada puting-puting dari sapi-sapi tersebut. Dan susu itu bersih murni karena tidak pernah tercampur dengan darah dan tidak pernah tercampur dengan kotoran. Maka komitmen seorang penuntut ilmu itu banyak, tapi yang paling penting dalam komitmen seorang penuntut ilmu adalah bagaimana mereka harus senantiasa memiliki keikhlasan di dalam kehidupan mereka. Karena ini merupakan fondasi dari perjalanan ilmu dan fondasi dari semua ketaatan dan ibadah. Makanya hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab Abul Hafiz yang disebut dengan hadis ahad, tetapi ini merupakan hadis yang paling membangun ruh dalam kehidupan kita selaku hambanya Allah, ketika Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Makanya sampai kita jumpai perkataan yang disampaikan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadis ini terkategori sepertiga dari bangunan sunnah dari hadis-hadis Nabi. Jadi hadis Nabi itu kalau dikumpulin, maka ada 3 hadis yang sangat penting. Pertama hadis dari Umar bin Khattab, yang kedua hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, yang ketiga hadis dari Nu'man bin Bashir. Jadi intinya dari 1 juta hadis lebih yang pernah disampaikan Nabi, pernah dihafalkan oleh para ulama, oleh para sahabat, diteruskan kepada para tabi'in. Dari 1 juta lebih hadis, kalau kita merujuk dari hafalannya Imam Ahmad, maka intinya ada 3. Inti yang pertama adalah menjaga niat.
Innamal a'malu binniyat. Yang kedua, menjaga ilmu, referensi. Bahwasanya Nabi mengatakan man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang ditambahi maka dia tertolak. Dan hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang tidak jelas itu perkara-perkara yang mutasyabihat atau yang syubhat. Jadi kemudian kita diwajibkan untuk menjaga makanan. Jadi intinya sunnah itu apa? Jaga niat, jaga referensi, dan jaga makanan. Jadi semua hadis Nabi itu merujuknya kepada 3 perkara ini. Makanya kemudian hadis ini innamal a'malu binniyat ini menjadi sebuah landasan penting. Bahwasanya komitmen pertama seorang penuntut ilmu ketika mereka belajar itu niatannya bukan untuk mendapatkan ijazah, bukan untuk mendapatkan pekerjaan, bukan untuk mendapatkan supaya kita mudah diterima dan bisa ngajar di tempat yang kita mau, bukan. Tapi komitmen yang pertama adalah hatimu dan hatiku harus selayak air susu. Tidak ada niatan duniawi dan tidak ada niatan untuk pujian. Makanya Nabi memberikan sebuah garis merah supaya menjadi peringatan tegas kepada seluruh para penuntut ilmu supaya memperhatikan jalan ini. Ketika Nabi sampai mengatakan, "Man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yarih raihatal jannah." Siapapun yang dia mencari ilmu, niatan dia ketika mencari ilmu yang harusnya diniatkan karena Allah, lalu dia niatkan untuk mencari sekeping dari kenikmatan dunia, yubtagha bihi wajhullah. Kemudian yang harusnya diniatkan karena Allah, tapi sekeping kenikmatan dunia lebih menarik perhatian dia untuk menjadi niat dia pertama kali untuk belajar ilmu, lam yarih raihatal jannah. Maka dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Dan Allah meletakkan itu sebagai sebuah peringatan keras. Karena Allah itu pencemburu. Allah itu ghayyur. Dan sesungguhnya salah satu sifat ghayyurnya Allah itu Allah pencemburu. Ketika hati manusia dilamparkan kepadanya sebuah ilmu syar'i, lalu dia mencari ilmu syar'i itu hanya karena alasan untuk mendapatkan dunia. Dia ingin mendapatkan sekeping dari fasilitas dunia, dari apa yang dia pelajari, atau dia mendapatkan pujian dari manusia. Ketika komitmen ini diremehkan, ketika komitmen ini tidak diindahkan, ketika komitmen ini dilalaikan dan dianggap main-main, maka hasilnya bisa fatal. Akhirnya seseorang itu tidak akan pernah sampai pada ujung rahmatnya Allah dalam pencarian ilmu, tetapi dia justru akan berujung kepada jilatan api neraka yang mengerikan, yang didapatkan ketika seseorang tergelincir di dalam masalahnya. جميل المساعي وامنح الناس حبك بيض الله قلبك بيض الله قلبك كن سموحا لخصمك تلقى خصمك أحبك بيض الله قلبك بيض الله قلبك Makanya betul ya apa yang pernah hikmah diberikan anak kecil ketika pernah berkata kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala pernah diberikan hikmah dari anak kecil. Dan Imam Abu Hanifah mengambil hikmah itu. Karena memang hikmah itu dhalatul mu'min. Hikmah itu barang hilangnya kehidupan, barang hilangnya orang-orang beriman. Maka seorang anak kecil pernah berkata kepada Imam Abu Hanifah, tergelincirnya kaki kita hanyalah menyebabkan luka dan lebam. Tapi tergelincirnya hati kita, itulah yang menyebabkan rusaknya kehidupan kita di akhirat. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang terkenal. Mungkin kita semuanya pernah mendengar hadisnya. Hadis ini mengerikan, terutama bagi yang betul-betul merasa disinggung oleh hadis ini. Ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya inna awalan nasi yuqdha yaumal qiyamati salasatun. Sesungguhnya pertama kali yang akan diputuskan nasibnya untuk masuk ke dalam neraka nanti pada waktu hari kiamat, ketika mahsyar sudah dihamparkan, itu ada 3 orang. Rajulun, ya, qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila.
Yang pertama, laki-laki yang sepanjang hidupnya dia berjihad, dia berjuang, dia berperang sampai akhirnya gugur di dalam peperangan. Ketika dia dibangkitkan, fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, diperlihatkan surga yang harusnya dia peroleh. Ya, karena dia telah berjihad dan amalan jihad itu amalan besar di sisi Allah. Maka dia harusnya mendapatkan kenikmatan surga itu. Lalu Allah bertanya kepadanya, ma'amil tafih, dulunya kamu ngapain? Kemudian dia berkata, qataltu fika, sesungguhnya saya berperang karena engkau ya Allah. Kemudian Allah menegurnya dan membantahnya dan berkata, kadzabta walakinnaka qatalta liuqala annaka jari'un faqad qila wa umira ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu Allah mengatakan kepada orang ini, bohong kamu, dusta, kamu ini berperang sepanjang selama hidupmu, berperangnya bukan karena aku, tapi berperangnya supaya kamu disebut pemberani. Faqad qila, dan kamu telah disebut pemberani oleh manusia yang memujimu dan berdecak kagum kepadamu. Lalu kemudian Allah menolak amalan dia karena amalan dia berselingkuh, bukan untuk Allah tetapi untuk pujian manusia. Sampai akhirnya dibenamkan wajahnya dan dilemparkan ia ke dalam neraka pertama kali. Yang terjilat oleh api neraka bukan pezina, bukan peminum khamr. Mereka juga dapat nanti kalau tidak bertobat. Tapi yang pertama kali adalah mereka yang beribadah besar tetapi terpleset di dalam masalah niat mereka. Yang kedua yang dipanggil oleh Allah adalah rajulun ta'alamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yang kedua adalah seseorang yang dia belajar, yang dia mempelajari Al-Quran, dia mengajarkan Al-Quran, dan dia membaca Al-Quran setiap waktunya, setiap saatnya. Dan kita semuanya sepakat ya, belajar ilmu syar'i, mengajarkannya, kayak saya seorang da'i gitu ya, seorang ustadz, guru. Kemudian orang yang membaca Al-Quran yaitu qari gitu, itu amalan besar di sisi Allah. Tidak ada balasannya bagi mereka yang benar, kecuali adalah surga. Orang ini yang kedua dipanggil oleh Allah ketika yang lain harap-harap cemas untuk dipanggil oleh Allah. Yang kedua dipanggil oleh Allah. Allah berkata kepadanya, fa'arafahu ni'amahu fa'arafah, diperlihatkan surga yang harusnya dia dapatkan dan dia peroleh. Tetapi Masya Allah, dia kemudian harusnya mendapatkan surga itu sampai Allah bertanya kepadanya, ma'amil tafih, dulunya kamu ngapain? Kemudian dijawab, qala, bahwasanya ta'alamtul ilma wa alamtuhu wa qara'atul Qur'ana fika. Saya dulunya belajar ilmu syar'i, mengajarkan agama kepada orang dan membaca Al-Qur'an. Lalu Allah kemudian berkata kepadanya, untuk siapa? Dijawab olehnya, fika, untukmu ya Allah. Qala kadzabta. Allah menjawab, enggak, kamu bohong, kamu dusta, kamu itu belajar, kamu mengajar, kamu kemudian membaca Al-Quran supaya kamu disebut sebagai orang yang alim, orang yang solihah, orang yang solih, yang membuat decak kagum banyak orang ketika melihat sosokmu ketika ada. Dan kamu disebut sebagai qari yang suaranya merdu, membuat orang itu mendayu-dayu. Dan itu kayaknya menjadi tujuanmu pertama kali. Dan kamu telah mendapatkan decak kagum itu ketika kamu mendapatkan itu sebagaimana niat yang bertengger pada hatimu. Wa umira ala wajhihi hatta ulqiya finnar, diperintahkan wajahnya dihadapkan kepada neraka, diseret, lalu dilemparkanlah ia ke dalam neraka, menyusul si mujahid yang salahnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bersedekah dan sedekahnya pun untuk mendapatkan decak kagum manusia, dia menyusul yang pertama dan yang kedua. Persis redaksi kejadiannya. Disitulah kita akhirnya memahami siapapun di antara kita, kalau kita telah menjadi penuntut ilmu. Bagi yang baru ngaji, antum orang hijrah. Ngaji antum. Bagi yang sedang berada di rumah-rumah Quran, di pondok-pondok tahfidz, antum juga seorang penuntut ilmu. Bagi saya yang kemudian belajar menyampaikan setiap kalimat kebenaran kepada masyarakat yang belum paham, saya juga penuntut ilmu. Semua dari kita penuntut ilmu. Maka ini merupakan sesuatu yang betul-betul harus kita penuhi komitmen ini. Bagaimana kita diperintahkan untuk menjaga hati kita. Komitmen ini harus dijaga. Karena kalau komitmen ini sampai terpeleset, komitmen ini tidak diberikan, maka kita akan berhadapan dengan Allah. Di mana Allah itu sangat menghargai bagaimana pekerjaan hati kita. Dan tidak ada spot di dalam kehidupan kita yang paling Allah perhatikan setiap waktunya dan setiap saatnya itu adalah kecuali hati kita. Allah itu menjadikan hati manusia itu spotlight. Dan dijadikan oleh Allah titik center untuk Allah perhatikan. Makanya ada hadis yang sangat terkenal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsadikum walaki yanzuru ila qulubikum.
Allah itu tidak melihat fisikmu, Allah tidak melihat rupamu, karena fisik dan rupa itu memang ditetapkan oleh Allah. Ada yang disenangi banyak orang melihatnya good looking, ada yang tidak terlalu banyak orang melihatnya senang. Semuanya itu menciptakan keharmonisan dan semua itu ada hikmahnya. Tapi yang Allah lihat bukan masalah good lookingnya, tapi yang Allah lihat itu bagaimana kondisi hatimu. Bagaimana Allah lihat hati kita, apakah hati kita telah memberikan komitmen kita untuk menjaga niat ataukah tidak. Bagaimana kita menjadikan di dalam kehidupan kita, pengembalian kita kepada ilmu, perjalanan kita berpindah dari satu taman ilmu kepada taman ilmu berikutnya. Yang dipermasalahkan itu bukan masalah banyaknya hafalan, yang dipermasalahkan bukan banyaknya riwayat hadis yang pernah kamu dapatkan ijazahnya atau kamu dapatkan tazkiyahnya. Tapi yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana kamu memastikan bahwasanya ketika kamu meraba hatimu, ketika kamu mencari ilmu, dan ketika kamu menyampaikan ilmu, apakah kamu sudah berada pada hati selayak susu yang bersih, putih, manis, tidak tercampur dengan kotoran dan darah yang mengalir pada tempat yang sama, yaitu di perutnya sapi ketika dia memberikan susu itu. Maka inilah yang kemudian menjadikan kita harus memahami. Inilah pentingnya komitmen yang harus kita bayar. Jadi komitmen ini tidak boleh untuk kemudian kita sepelekan, karena komitmen ini penting sekali. Dan kehidupan ilmu adalah kehidupan sebagaimana darah dan daging kita yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan ilmu itu tidak ada sama sekali faedahnya kalau sudah tidak ditopang dengan hati yang ikhlas karena Allah. Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala mengatakan, inna hadal ilm lahmuka wa damuka wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Ilmu kamu itu sebagaimana darah dan daging kamu. Ya, kamu nanti akan wa anhu tus'alu yaumal qiyamah. Kamu nanti akan ditanya tentang darah dan daging yang kamu miliki pada ilmu yang kamu pelajari itu. Berarti ini sesuatu yang besar. Ilmu itu merupakan sesuatu yang gede dalam kehidupan kita. Dan semua itu akan berantakan ketika kita tidak memberikan komitmen. Komitmen itu banyak, komitmen sebagai penuntut ilmu. Tapi yang kita bahas yaitu adalah komitmen pada hati kita, bagaimana kita harus betul-betul memiliki kondisi hati yang ikhlas. Makanya selalu saya menyampaikan ya, ini sebuah yang saya sharing ya, sebuah perasaan saya sebagai dai. Yang paling susah ketika menjadi dai itu apa sih Ustaz? Nah, ini kan pertanyaan yang sering saya jumpai kalau mengadakan tabligh di banyak kota. Menjadi dai itu yang paling susah bukan menghafalkan ayatnya, bukan menghafalkan hadisnya. Tapi yang paling susah di dalam tugas kita menyampaikan dakwah kepada masyarakat, yang paling susah itu apa? Menjaga niat. Bahwasanya niat itu semata-mata karena Allah. Di antara tepuk tangan manusia dan hujatan manusia, menyelaraskan antara ilmu dengan amal yang harus kita lakukan, menyelaraskan hati supaya senantiasa berada pada kondisi yang bersih dan putih, tanpa ada kotoran dan tanpa ada nodanya, itu yang paling susah. Itu yang paling sulit. Dan inilah harga yang kemudian harus dibayar. Yang mana tidak bisa dikredit, yang mana tidak bisa diundur, harus dibayar tepat ketika kita telah menjadi penuntut ilmu. Maka harga pendaftaran ketika menjadi ilmu itu formnya berisi, sudah seberapa ikhlaskah kamu ketika kamu telah menjadi penuntut ilmu. Dan itu harus ditandatangani pertama kali dalam perjalanan kita sebelum membuka Quran, membuka riwayat. Inilah prosedur yang harus kita sepakati dulu. Seberapa besar keikhlasan kamu di dalam mengembara satu ilmu ataupun mengembara ayat yang kamu hafalkan menjadi bagian dari kehidupan kamu. Ada sebuah kisah nyata yang saya pernah baca. Ya, di salah satu majalah sudah lama, tahun 90-an mungkin, awal-awal 2000-an. Ada seseorang yang tidak disebutkan namanya karena memang beliau tidak terlalu terkenal. Beliau hidup sebelum sosial media marak sebagaimana hari ini. Ya, sosial media baru terbatas, baru internet. Handphone juga belum ada. Saat itu ada seorang laki-laki yang memiliki kemerduan suara. Dan ketika mengaji, banyak orang yang senang sekali dengan cara dia mengaji. Tidak main-main. Banyak orang yang senang dengan cara dia mengaji, cara dia melantunkan suara Al-Quran. Sampai akhirnya sudah mulai menjadi buah bibir. Dia mulai menjadi buah bibir banyak orang.
Ketika semakin dikenal, mungkin kalau hidup hari ini mungkin sangat terkenal beliau karena suaranya sangat luar biasa bagus. Ketika dia menyadari bahwasanya beliau telah menjadi buah bibir, maka beliau itu langsung khawatir hatinya. Dia khawatir, dia malam tidak bisa tidur ketika sudah mulai banyak dikenal orang. Lalu kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau aku terkenal justru akan merusak akhiratku, maka biarkan aku wafat lebih dulu ya Allah. Kalau diriku yang terkenal ini akan merusak akhiratku. Kalau memang aku dikenal akan menjadi baik untuk kehidupan akhiratku, maka jagalah hatiku. Masya Allah, berdoa dengan doa yang sangat istimewa. Dan doa ini merupakan cermin dari pantulan bagaimana dia berdialog pada hatinya. Dia berdoa dengan doa semacam ini. Ternyata Masya Allah, dia tidak menceritakan doa ini kecuali kepada satu-satunya sahabat yang dia miliki, bahwasanya dia memiliki merasa khawatir. Bukan berarti menjadi terkenal itu aib. Enggak. Selama kita mampu menjaga hati. Tapi memang berat menjadi orang yang kemudian dikenal banyak orang itu tidak ringan. Sangat luar biasa berat. Sangat luar biasa berat popularitas itu. Maka kemudian dia cerita ya bahwasanya dia khawatir. Nah, tentunya disampaikan kepadanya popularitas kalau dibuat untuk kebaikan, untuk ketaatan akan berbuah menjadi kebaikan. Dia pun menyadari tentang itu. Tapi rasa khawatirnya itu yang tetap ada di dalam hatinya. Di dalam bilik hatinya, di dalam bilik jiwanya. Maka dia berdoa dengan doa ini. Dan ternyata tidak terlalu lama setelah itu tiba-tiba beliau sakit. Tidak lama setelah beliau sakit, beliau meninggal dunia. Ya, Allah jaga. أكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سبل العلا ستراه طيرا بالعزيمة جاء أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Apa yang kita ambil dari kisah itu? Yang kita persoalkan dari kisah nyata ini bukan masalah terkenal dan tidak terkenal. Bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas itu adalah dia sebagai penuntut ilmu ketika dia telah berinteraksi pada Al-Quran. Dia telah memberikan komitmen bahwasanya dia harus memiliki hati yang bersih. Dan hati yang bersih itu sensitif terhadap sesuatu yang mengotorinya. Tenggorokan saya itu akan sensitif terhadap MSG kalau saya terbiasa makan yang sehat. Mungkin baru makan MSG sekali, mungkin saya akan batuk-batuk. Kalau kulit kita bersih, sensitif terhadap kotoran dan bahkan bisa jadi cepat memiliki jerawat dan berbagai macam fenomena kulit. Ya, kalau kita memang sudah bersih, maka kemudian hati beliau itu hati yang bersih. Dia berinteraksi dengan Quran, Quran membersihkan hatinya, Quran itu membersihkan jiwanya. Bilik hatinya dan bilik jiwanya menjadi bersih banget. Dan ketika dia bersih banget bilik hatinya dan bilik jiwanya, maka dia khawatir bahwasanya Quran yang dia lantunkan ketika Allah menganugerahkan kepadanya suara yang indah dan dia telah menjadi buah bibir banyak orang pada saat itu, menjadikan dia khawatir bahwasanya itu akan menghilangkan kebaikan akhiratnya. Dia jual nasibnya kepada Allah dan Allah membeli kehidupannya. Saya berprasangka beliau meninggalnya husnul khatimah. Itu prasangka saya. Tapi disinilah kita mengambil sebuah pelajaran. Inilah komitmen yang harus dibayar pada kehidupan seseorang ketika seseorang telah menjadi penuntut ilmu. Komitmen untuk memiliki hati yang ikhlas. Hati yang bersih. Hati selayak susu. Ya. Yang kemudian bersih dari tepuk tangan manusia dan bersih dari niatan duniawi. Jangan pula diniatkan untuk dunia. Maaf ya, kepada seluruh para santri, kepada para santriwati, kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimah. Kehidupan dunia kita itu sudah ditakar oleh Allah. Sudah ditakar oleh Allah dengan takaran terbaik.
Ya. Dan Allah itu membagikan dunia 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ada yang dikayakan, ada yang dimiskinkan. Yang dikayakan belum tentu mulia, yang dikayakan belum tentu cukup. Ada yang dimiskinkan, miskin belum tentu kurang, miskin belum tentu aib. Ya, karena sesungguhnya kecukupan itu pada mereka yang bertakwa. Ada yang kaya, ada yang miskin. Dan kita tidak perlu khawatir bahwasanya ketika kita mencari kehidupan akhirat kita atau mencari ilmu akhirat kita, jangan pernah diniatkan untuk mendapatkan sepotong dari kenikmatan dunia. Kenapa? Ya kalau kamu niatnya untuk dapat dunia, maka kamu ya hanya mendapatkan dunia. Dan dalam kehidupan di akhirat sudah tidak mendapatkan apa-apa. Karena niat itu, karena amal itu diberikan sesuai dengan niat yang ditanamkan. Inilah pentingnya. Pertama, komitmen seorang penuntut ilmu memiliki hati selayak susu di dalam perutnya hewan sapi. Ada yang kedua, bahwasanya ketika kita menjadi penuntut ilmu ada sebuah kewajiban. Kewajibannya ini banyak. Ya, kalau saya sebutkan kewajiban ya bisa banyak. Ya, makanya saya memiliki buku Ta'aruf dengan Ilmu yang baru dibuka PO-nya. Itu saya menuliskan tentang banyak sekali kewajiban para penuntut ilmu. Ada komitmen, ada sebuah kewajiban. Ya, menurut saya dalam bahasa subjektif saya, komitmen dan kewajiban itu lebih kuat karakter komitmennya. Kewajiban tetap kewajiban, ya, tentunya beda sedikit dengan komitmen. Nah, kewajibannya itu juga banyak. Dan salah satu di antara kewajiban itu apa? Yaitu adalah bagaimana kita di dalam proses mencari ilmu itu harus membersihkan hati kita dulu. Karena hati itu tempat kumpulnya ilmu. Makanya kalau kemudian hati kita sudah kotor, maka sesungguhnya ilmu akan keruh ketika kita mencari ilmu tidak menyelesaikan salah satu kewajiban. Salah satu kewajiban kita adalah membersihkan hati, membersihkan jiwa kita. Itu kewajiban seorang penuntut ilmu. Jadi kewajiban seorang penuntut ilmu bukan hanya menghilangkan malas, menghilangkan bakhil. Tapi salah satu kewajiban dari penuntut ilmu itu adalah bagaimana seorang penuntut ilmu mereka memiliki kewajiban untuk mensucikan hatinya. Membersihkan hatinya. Kenapa? Karena hati tempat kumpulnya ilmu dan tempat kumpulnya nasihat. Mari kita renungkan sebuah perkataan dari Imam Al-Ghazali. Ada sebuah kata-kata Imam Al-Ghazali yang bagus banget. Di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin yang versi tahqiqnya, yang ditahqiq oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala. Syekh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dari kitabnya Imam Al-Ghazali itu mengatakan, sesungguhnya para penuntut ilmu, mereka itu harus menyelesaikan PR pada hatinya dulu. Sebelum mereka melaksanakan kewajiban menghafal, murojaah, mentadaburi, mereka harus menyelesaikan hati dulu. Kalau PR ini tidak selesai, maka yang terjadi adalah kerusakan, madharat, keburukan. Kalau seorang penuntut ilmu tidak menyelesaikan salah satu kewajiban di antara puluhan kewajiban yang dia harus berikan ketika dia menjadi penuntut ilmu. Dan salah satu kewajibannya itu apa? Salah satu PR yang menjadi kewajiban yang harus dituntaskan oleh para penuntut ilmu, yaitu adalah bagaimana seorang penuntut ilmu diwajibkan untuk menjaga hatinya dulu. Supaya hatinya itu bersih. Karena hati itu menjadi tempat kumpulnya setiap nasihat dan setiap ayat yang dia dengarkan, setiap ayat yang dia hafalkan, setiap hadis yang dia dengarkan, setiap syarah yang dia jumpai. Itu kumpulnya ada di hati. Kalau hati tidak dijaga, analoginya gampang. Ini gelas. Saya punya minuman mahal. Karena minuman ini dibuat sama mungkin barista terkenal gitu ya. Barista terkenal. Maka minuman itu satu gelasnya bisa 500.000. Dan memang enak, betul. Saya beli minuman, tapi saya tidak punya gelas kecuali gelas yang kotor. Maka minuman 500.000 ketika dituangkan pada gelas yang kotor, maka minuman itu akan mengundang rasa jijik bagi yang meminumnya. Bukan karena minumannya, tetapi tempat kotornya itu loh yang menjadikan orang enggan untuk meminum minuman itu. Walaupun harga minumannya seharga 500.000. Air yang seharga 500.000 yang dibuat oleh seorang barista itu ilmu. Gelas, ini hati kita ini.
Maka sebelum kita menuangkan air ini, maka kita harus pastikan gelas ini bersih. Apakah kamu ridho ketika kamu berbuka puasa dengan es kelapa muda dari gelas yang kotor? Kamu nggak akan ridho. Nggak akan ridho kamu. Ya, ini ada admin di sini, Mas Iwan. Mas Iwan mau nggak kalau berbuka puasa pakai gelas kotor yang sudah 3 hari nggak dicuci? Nggak mau. Maka sebagaimana itu pula yang kita harus pelajari bahwasanya proses kita ketika kita belajar ada kewajibannya. Lah kewajiban kita itu membersihkan hati kita. Karena organ tubuh yang paling cepat kotor itu ya hati. Makanya kemudian setiap penuntut ilmu harus membersihkan hatinya dulu, mensucikan hatinya dulu. Lalu seiring pelan-pelan, sembari dia membersihkan hatinya, maka kemudian dia sembari membersihkan hatinya, maka sembari dia menerima kucuran ilmu yang dia peroleh. Maka sesungguhnya ilmu ketika ditampung pada hati yang bersih, ketika yang punya memiliki komitmen untuk menjaga hatinya, menjaga kebersihannya, maka ilmu akan menjadi sesuatu yang paling bermanfaat dan paling menebarkan kebaikan ketika ilmu direspon sama hati yang bersih. Minuman air putih di gelas yang bersih itu lebih mulia bagi banyak orang daripada minuman harga 500.000 di gelas yang kotor. Ya, Mas Iwan, kalau ada gelas minumannya air putih sama gelas minumannya 500.000 tapi gelas yang kotor, mana yang dipilih? Air putih. Air putih. Kenapa? Kita tenang mau minumnya dan tidak mengundang rasa jijik. Makanya betul, mari kita merenungkan apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Beliau mengucapkan kata-kata bagus banget. Beliau mengatakan begini. Ilmu itu sebagaimana air hujan. Ilmu itu sebagaimana air hujan. Yang mana sifat air hujan itu apa? Netral. Dia tidak asin, dia tidak manis, dia tidak manis. Dia tidak manis, dia tidak masam. Dia netral. Dia tawar. Air hujan itu tawar. Tapi ketika air hujan itu sudah mendarat ke permukaan bumi, ke tanah, maka dia akan berubah menjadi manis dan masam. Tergantung akar pohon mana yang menyerapnya. Kalau hujan itu singgah kepada satu perkebunan korma ataupun mangga, maka air itu akan disedot oleh akar pohon korma dan akar pohon mangga. Maka kemudian air itu akan berubah menjadi sesuatu yang manis yang dipetik ketika seseorang mengambil kormanya. Akan dipetik menjadi mangga yang manis, yang kemudian dinikmati menjadi vitamin bagi orang yang memetiknya, dan daun-daunnya yang rindang akan menjadi tempat berteduh dari teriknya matahari yang panas. Tapi terkadang ada pohon, ada air hujan turun kepada satu tempat, di mana tempat itu banyak pohon-pohon landak. Yang mana yang menyedotnya adalah akar pohon yang tidak menghasilkan apapun kecuali duri, melukai setiap orang yang melewat. Maka kemudian kata Imam Al-Ghazali, sesungguhnya inilah yang harus dipertimbangkan serta dihadirkan perenungan dalam sekali oleh setiap para penuntut ilmu. Bahwasanya kalau kita di dalam proses kita mempelajari ilmu, maka sesungguhnya penting sekali untuk mengkondisikan hati. Karena kalau seseorang ketika menjadi penuntut ilmu tidak menyelesaikan kewajiban mereka, yaitu menjaga hati mereka dan berkomitmen untuk membersihkan jiwa mereka dari kotoran hasad, dari kotoran sombong, dari kotoran jumawa, dari kotoran ta'assub dan fanatik kepada golongan. Kalau ini tidak dibereskan dulu, maka ilmu yang akan dia dapatkan hanya menjadi pembenaran atas seluruh sikapnya yang kasar. Akan menjadi pembenaran dari sikapnya yang mudah vonis, akan menjadi pembenaran dari sikapnya yang tidak rahmat kepada orang lain. Walaupun mungkin yang dipelajari itu hak, tetapi hatinya yang tidak hak ketika menerima ilmu yang hak itu. Makanya ini menjadi jawaban saya ketika saya itu merenung gitu ya. Kenapa ya banyak para penuntut ilmu setelah ngaji, sebelum ngaji hatinya baik, tapi setelah ngaji jadi kasar. Setelah ngaji, setelah bersama Al-Quran malah kemudian menjadi beringas. Giginya menjadi runcing dan tajam kepada kehormatan orang yang beriman. Menjadi begitu sombong. Begitu gampang meremehkan orang. Mengatakan taklim ini nggak jelas lah. Guru ini nggak jelas lah. Ini ustadz ini nggak. Semuanya gampang semacam itu. Baru terjawab dari apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya ini.
Ya ternyata memang ilmu itu sebagaimana air hujan. Kalau kemudian yang mengambilnya adalah hati yang kotor, maka ilmu itu hanya akan menjadi pembenaran dari sikapnya. Membenarkan sikapnya ketika hasad, membenarkan sikapnya ketika menjatuhkan kehormatan orang, akan menjadi pembenar dari sikapnya ketika dia mencela orang. Kenapa? Dalil itu bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan orang yang ingin memaksakan dalil itu. Karena dalil bisa dicari. Saya gini-gini nggak menghujat kehormatan orang loh ya, gitu. Padahal dia menghujat kehormatan orang. Makanya inilah yang kemudian menjadikan kita mengetahui betul kehidupan para pencari ilmu dan para penuntut ilmu tidak akan beres ya, menghadirkan pelita dalam kehidupan mereka kalau kemudian mereka tidak menyelesaikan kewajiban mereka. Dan salah satu kewajiban penting dalam kehidupan seorang penuntut ilmu itu apa? Salah satu part terpenting di dalam kehidupan kita selaku penuntut ilmu ya dijaga hatinya. Kita berilmu, kita beramal, dan kita harus menjaga penyucian hati kita dan jiwa kita. Karena dengan kita menjaga hati kita, selalu berada di dalam kondisi yang baik, kita mempelajari perkara-perkara yang membuat bening hati kita, membuat bersih jiwa kita di dalam kehidupan, itu yang akan menjadikan ilmu selayak buah, selayak benih yang ditaruh di dalam tanah kehidupan. Berbuah dengan pohon-pohon yang manis, dan akan menghasilkan daun yang rindang untuk memberikan keteduhan bagi siapapun yang mereka itu berteduh di bawahnya. فتب علينا توبة تغسل كل حوبات واستر لنا العورات وآمن الروعات اغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر القلان. اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. Makanya kemudian harus betul-betul dijaga hatinya. Orang yang berilmu, orang yang bersama Al-Quran, berprasangkanya baik itu sama orang lebih besar daripada orang umum. Jangan malah kebalik. Orang umum husnudonnya besar, orang yang nyari ilmu malah husnudonnya itu cetek. Orang umum husnudonnya maksimal, orang yang mengaji malah husnudonnya itu minimal. Tidak bisa kayak gitu. Karena menjaga kebersihan hati itu merupakan salah satu di antara perkara yang menjadi tanda kebersihan hatinya kita. Makanya Rasulullah dalam perjalanan beliau menyampaikan ilmu, diserap oleh para sahabat berbuah manis. Apa buah manisnya? Yang dirasakan oleh para sahabat ketika mereka menimba ilmu dari Rasulullah. Disebutkan oleh Allah di akhir surat Al-Fatih. Asyidda walal kufar ruhama'u bainahum. Sesungguhnya Rasulullah itu tegas sama orang-orang yang kufur kepada Allah. Ruhama'u bainahum. Tetapi rahmat, penuh kasih sayang kepada orang yang beriman. Dan itulah yang dipuji oleh Allah dalam kehidupan para sahabat. Setelah para sahabat menimba ilmu dari Rasulullah. Semakin menjadikan tumbuhan-tumbuhan rahmat yang ada pada hati mereka itu semakin membesar kepada hamba yang beriman. Bukan malah sebaliknya, dalam perjalanan kita mengikuti sunnah, bukan menjadikan kita meranggas hati kita kepada orang yang beriman. Kenapa? Semakin berkah ilmu yang kita serap, semakin berkah ilmu yang kita dapatkan, ketika disertai dengan komitmen untuk menjaga hati, maka semakin besar kondisi hati kita memberikan kebaikan. Dalam kehidupan orang-orang di sekitar kita, ketika kita berusaha, bagaimana menjaga hati kita, karena itu kewajiban. Kalau masalah ini tidak tuntas, masalah ini tidak selesai, bagaimana komitmen kita untuk menjaga hati kita? Maka ilmu hanyalah menjadi produk-produk dari satu kerusakan demi kerusakan, dan dibenarkan atas nama ilmu sebagai pembenaran dan sebagai dalih. Akhirnya kemudian terjadilah banyak kerusakan yang terjadi. Dan itulah yang dikhawatirkan oleh para ulama. Makanya Imam Ibnu Qayyim
Di dalam kitabnya Madari Juz Salikin juz yang pertama, beliau sampai mengatakan wa minan nasi min tabihi tab'il khinzir. Ada di antara manusia penuntut ilmu itu tabiatnya kayak babi. Kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madari Juz Salikin, ada manusia itu yang ketika mereka mencari ilmu itu tabiatnya kayak babi. Ketika kamu melewati babi membawa sesuatu yang bermanfaat dari tomat, buah-buahan, sayur, babi tidak mau makan dari semua itu. Tapi ketika kamu muntah, maka babi akan melahap habis muntahan-muntahan dari perutmu. Lalu dari sifat babi ini, Imam Ibnu Qayyim lalu berkata, sama sebagaimana tabiatnya manusia. Ada di antara tabiat para penuntut ilmu yang mereka itu tabiatnya kayak babi. Karena dia kurang menjaga komitmen untuk menyucikan hatinya. Tabiat mereka itu kayak tabiatnya babi. Kalau dia mendapati yang baik dalam diri kamu, dia tidak mau untuk memperdulikan. Dia tidak mengingatnya, dia tidak menyebutkannya. Kenapa? Karena yang baik itu menurut dia biasa. Tapi sekalinya kita jatuh dalam kesalahan, maka dia gercep dia mengambilnya, kemudian memungutnya, menukilnya, menyebarkannya kepada orang. Lah itu terjadi semacam itu. Lah pertanyaan kita, kenapa ada penuntut ilmu yang sudah dipotret kedudukannya oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madari Juz Salikin sebagaimana babi? Ya karena tabiat-tabiat babi dalam pengembaraan seseorang manusia ketika mencari ilmu bisa muncul tabiat-tabiat manusia yang mereka akhirnya memiliki karakter sebagaimana babi karena tidak ada komitmen untuk menjaga hatinya. Makanya kita ini harus betul-betul seorang penuntut ilmu itu menjaga hati. Kalau kita sedang bersama dengan Al-Quran, sebelum kita menghafalkan Al-Quran, bersihkan dulu hatimu dari berbagai macam penyakit-penyakitnya. Sucikan dulu. Tidak ada kesombongan, tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa merasa lebih baik daripada orang lain. Tidak ada yang merasa lebih hebat daripada apa yang dicapai oleh orang lain daripada diri kita. Semua itu harus dihadirkan dalam komitmen untuk menjaga hati. Dan para ulama dari generasi terbaik umat ini sudah mengingatkan, seluruh penuntut ilmu itu tidak bisa melepaskan kewajiban bagaimana mereka menjaga hati mereka. Ini salah satu PR. Kenapa seorang penuntut ilmu itu harus betul-betul matang belajar tazkiyatun nufus. Jadi kalau kemudian ditanya apa itu materi pokok dan wajib bagi penuntut ilmu, yaitu mempelajari tazkiyatun nufus, mempelajari bagaimana dia menjaga hatinya itu penting sekali. Itu penting sekali. Karena ini kalau sudah tidak diperhatikan, rusak. Semua ilmu akan rusak. Hanya menghasilkan produk-produk alumni ilmu itu apa? Yang kasar, yang sombong, yang jumawa, yang merasa tinggi. Dan akhirnya apa? Ilmu itu walaupun diamalkan, tapi tanpa disertai dengan hati yang bersih, akan menjadi produk cacat di hadapan Allah. Karena apa? Tanda barokahnya ilmu ada dua. Bertambahnya taat kamu di hadapan Allah, bertambah mulia akhlakmu di hadapan orang yang beriman. Dan itu tanda keberkahan ilmu. Yang apabila kita tidak memperhatikan fondasi hati kita dalam kewajiban kita untuk menjaga hati, rusak. Makanya mari kita renungkan perkataan dari Sufyan bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Sufyan bin Dinar rahimahullahu ta'ala ini seorang ulama tabi'in. Sufyan bin Dinar rahimahullahu ta'ala ini pernah ngobrol beliau dengan seseorang yang bernama Abu Bishr. Abu Bishr ini muridnya Ali bin Abi Thalib. Lalu dia tanya, apa sih yang menjadikan para sahabat itu mulia di hadapan Allah? Perhatikan jawaban Abu Bishr, muridnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Bishr rahimahullah ta'ala. Maka kemudian Abu Bishr mengatakan, yang menjadikan para sahabat itu mulia, amal mereka sedikit tapi mereka mendapatkan kecintaan dari Allah. Kenapa? Karena hati mereka yang selamat, hati mereka bersih. Kaum muslimin selamat dari hati mereka. Itu yang menjadikan amalan mereka itu tinggi di sisi Allah, itu amalan hati mereka ketika mereka betul-betul memiliki hati yang memancarkan, hati yang bersih. Mereka mensucikan hati mereka dari urusan kaum muslimin. Orang muslim selamat dari hati mereka dan prasangka buruk mereka di dalam hati mereka. Ketika mereka sangat menjaga hati mereka, itu yang menjadikan amalan para sahabat. Walaupun tidak terlalu panjang amalan mereka, karena mereka rata-rata pendek umurnya, di bawah 60, rata-rata 70, di bawah 70. Tapi mereka menjadi orang yang diridai oleh Allah itu apa? Karena bersihnya hati mereka. Makanya Masya Allah,
saya akan sebutkan kisah nyata. Salah satu potret dari seorang kisah salafus saleh yang bernama Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai itu beliau matanya rabun. Kalau pergi ke masjid beliau agak susah. Ada muridnya namanya Sulaiman bin Mihran mengantarkan dan mengulurkan pertolongan kepada Ibrahim An-Nakhai. Kalau mau pergi ke masjid sama saya. Dituntun. Dituntunlah itu. Padahal Sulaiman bin Mihran ini orangnya juling. Orang juling nonton orang rabun. Ketika mereka dituntun berdua bareng-bareng ke masjid, sudah dekat masjid, Ibrahim An-Nakhai, ulama terkenal, kalau antum santri atau santriwati pasti kenal dengan nama Ibrahim An-Nakhai. Maka ketika Ibrahim An-Nakhai itu menyadari sudah dekat masjid, dia berkata, "Wahai Sulaiman, apakah kita sudah dekat masjid?" "Sudah. Tolong pindah ke pinggir. Pindah ke seberang." Sulaiman bin Mihran kaget. "Loh, kenapa saya pindah ke seberang? Saya akan ngikutin engkau, wahai kiai, sampai nanti sampai ke masjid." Kalau bahasa kita ini kulturnya kiai. "Saya akan ngikutin engkau, kiai, sampai masjid. Masjid Kufah." "Enggak, tolong kamu seberang ke seberang sana, ke seberang jalan." Terus Sulaiman bin Mihran berkata, "Apa yang menjadikan engkau menyuruh saya untuk pindah ke seberang?" Kemudian Ibrahim An-Nakhai berkata, "Aku tidak mau ya. Orang ngeliatin kita, kamu dalam kondisi juling, saya dalam kondisi rabun. Jangan sampai orang itu komentar, gimana ada orang juling nonton orang rabun? Bagaimana orang rabun ditonton sama orang juling?" Wah, Sulaiman ketika mendapati jawaban gurunya berkata, "Tidak apa-apa wahai kiai, nggak apa-apa wahai guruku. Biarlah mereka ngibahin kita. Nanti kita transfer dosa untuk mereka dan mereka transfer kebaikan untuk kita." Kan itu sering jawaban yang juga kita sering nukil kan gitu. Perhatikan jawaban dari Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama salaf, ulama terkenal. Beliau berkata, "Naslam wa yaslamun khairu min an nu'jar wa ya'samun." Saya selamat, kamu selamat, itu lebih kita selamat, mereka selamat. Itu lebih baik daripada kita dapat pahala dan mereka dapat dosa gara-gara perbuatan kita. Apakah kamu tega membayangkan orang lain dapat dosa gara-gara kita? Bukankah kamu lebih menginginkan mereka juga selamat sebagaimana kita pengen selamat? Sulaiman bin Mihran terdiam. Terus dia pindah ke seberang. Perkataan naslam wa yaslamun khairu min an nu'jar wa ya'samun. Ini perkataan emas ini. Tidak mungkin keluar kecuali dari hati yang bening. Dan inilah perkara inilah yang menjadikan seorang penuntut ilmu, mereka diwajibkan seorang penuntut ilmu itu apa? Bagaimana seorang penuntut ilmu itu harus memiliki hati yang bersih, yang harus dijaga setiap waktunya dan setiap saatnya. Penuntut ilmu itu ada kewajiban. Kewajibannya itu apa? Berilmu, beramal, dan menjaga hati terus. Supaya kemudian kita memiliki hati yang tawadhu, memiliki hati yang merendah, memiliki jiwa yang membumi, yang menjadikan akhirnya kita mudah mendapatkan ilmu. Makanya ilmu tidak akan pernah menyapa kepada mereka yang memiliki keburukan akhlak. Kalaupun dia mendapatkan ilmu, dia hanya mendapatkan pinggirannya doang, tapi tidak mendapatkan inti dari makna setiap ilmu yang dia kaji. Makanya kalau ditanya apa kewajiban seorang penuntut ilmu, Ustaz? Jaga hati. Udah itu dulu. Udah selesaikan aja hatimu dulu. Komitmenmu, jadikan hatimu selayak susu. Kewajibanmu, mensucikan hatimu. Kamu harus terus berkomitmen menjaga hatimu. Karena apa? Organ yang paling cepat kotor dan paling cepat lalai itu adalah hati. Dan itu kemudian menjadi kewajiban kita untuk terus berdoa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Dan itu komitmen yang kedua. Yang ketiga, konsekuensi. Harus siap dengan konsekuensi. Konsekuensinya banyak. Harus dihadapi. Ada yang mencela, ada yang menghujat, ada yang kontra, tidak apa-apa. Selama kita terus berupaya memiliki akhlak yang baik, yang merupakan cermin dari hati yang terjaga, kita memiliki akhlak yang baik, apapun harus dihadapi. Kalau kita dibenci karena kebenaran, itu konsekuensi. Kalau kita dibenci karena akhlak, itu musibah. Nabi dan Rasul dibenci karena kebenaran, tapi mereka tidak dibenci karena akhlak. Siapapun yang dibenci karena kebenaran, itu anugerah. Siapapun yang dibenci karena akhlak, maka itu musibah. Dan orang ketika menjadi penuntut ilmu harus siap. Bahwasanya terkadang mereka mendapatkan hal-hal tidak terduga. Ada yang mencelanya, ada yang mencari-cari kesalahannya, ada yang menunggu dia untuk terjatuh dan terpleset. Maka itu termasuk salah satu yang harus dihadapi. Makanya betul kata Syekh Utsaimin, para penuntut ilmu ada 4.
1 berilmu, 2 beramal, ketiga berdakwah, yang keempat siap menghadapi risiko apapun setelah dia berilmu. Ini saya sampaikan, ini merupakan hal mendasar ya, saya sampaikan secara umum. Kadang-kadang kita ini mencari ilmu, tidak tahu komitmennya apa, kewajibannya apa, konsekuensinya apa. Setiap kita menjadi penuntut ilmu, siapkan hatimu memberikan komitmen, siapkan hatimu supaya kamu melaksanakan kewajiban dengan menjaga hatimu di dalam penjagaan hati. Karena setiap para penuntut ilmu adalah menjaga hatinya supaya bening, itu kewajiban. Dan harus siap dengan konsekuensi yang harus dihadapi. Sekali lagi, penuntut ilmu harus siap dengan komitmen, kewajiban, dan siap pula dengan konsekuensi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan hari ini. Semoga Allah merahmati kita, memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita. Dan semoga kita saling mendoakan, semoga kita hatinya selayak susu. Hati kita, hati yang membumi. Dan kita memiliki jiwa yang siap. Jiwa yang kesatria menghadapi resiko apapun dari segala apapun yang telah kita dapatkan dari kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليه